Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada Zoom meeting siang hari ini. Yang saya hormati Kepala UPT Pusat Bahasa Universitas Bina Bangsa, Ibu Dewi Surani SS MPD MCA, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Miss Dewi, selaku narasumber kita pada hari ini. Dan yang saya hormati seluruh ketua program studi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bergabung dalam acara sosialisasi TOEFL IPT tahun 2022. Dan juga para mahasiswa baik semester 7 jenjang S1 maupun mahasiswa semester akhir jenjang S2 yang saya banggakan yang sudah bergabung di acara sosialisasi TOEFL IPT melalui Zoom pada siang hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, utusan Allah yang terakhir yang telah membimbing kehidupan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, selamat siang semuanya. Saya Kurniawati, merupakan kesempatan yang luar biasa dan berharga bagi saya untuk menjadi pembawa acara pada siang hari ini pada hari Sabtu 19 Februari 2022 dalam acara sosialisasi TOEFL IPT tahun 2022. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, persiapan dan pengkondisian Zoom oleh Kurniawati selama 15 menit. Yang kedua, pembukaan dan pembacaan susunan acara oleh Kurniawati selama 15 menit. Yang ketiga, persiapan penjelasan materi oleh Kurniawati selama 5 menit. Yang keempat, materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Surani SS MPD MCA selama 60 menit. Yang keempat, sesi tanya-jawab oleh Kurniawati selama 30 menit. Dan yang terakhir, yaitu penutup oleh Kurniawati selama 10 menit. Baik, langsung saja kita buka acara hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu langsung masuk ke penyampaian materi sosialisasi tentang teknis pelaksanaan TOEFL IPT, baik mengenai TOEFL IPT Preparation maupun TOEFL IPT Test oleh Kepala UPT Pusat Bahasa Universitas Bina Bangsa, yaitu Miss Dewi Surani SS MPD MCA. Namun, sebelum beliau memaparkan materi, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Narasumber kita hari ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Nama lengkap beliau, Dewi Surani SS MPD MCA, lahir di Klaten 24 November 1979. Beliau meraih S1 Sastra Inggris di Universitas 11 Maret dan melanjutkan studi S2-nya di Sultan Ageng Tirtayasa dengan konsentrasi teknologi pembelajaran. Beliau merupakan dosen tetap Uniba dengan jabatan fungsional lektor, sekaligus Kepala UPT Pusat Bahasa Universitas Bina Bangsa. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam acara inti, yaitu penyampaian materi kepada Miss Dewi Surani. Time is yours. Baik, terima kasih kepada Kurniawati selaku moderator dan MC ya di acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah suara saya bisa didengar dengan jelas ya semuanya ya. Iya. Oke, good afternoon everyone. Good afternoon. Yes, okay. I hope all of you here in very well conditions, ya, semua dalam kondisi yang baik, sehat. Karena dalam situasi saat ini kesehatan itu sangat berharga sekali ya, sangat nomor satu mengingat pandemik masih berlangsung ya. Nah, oh iya, sebelum saya memulai ya, tolong ini adminnya suara ting 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 berbunyi terus ya. Coba lebih dikecilkan suaranya ya. Baik. Tadi udah disampaikan ya runutan agenda hari ini dan juga perkenalan saya. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan ya. Insya Allah ini semuanya juga sudah tahu siapa saya.
hari ini kita nggak serius-serius sekali ya, seriusnya nanti pas kalian belajar dan juga tes TOEFL. Jadi hari ini dari UPT Pusat Bahasa ingin memberikan sosialisasi biar ada satu pintu di mana mahasiswa bisa mendapatkan informasi secara langsung mengenai teknis pelaksanaan dari TOEFL ya. Oke. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya, silakan bagi kalian nanti kalau misalnya dari penyampaian Miss Dewi ada yang tidak jelas atau ada yang mungkin belum tersampaikan, dibuka sesi tanya jawab ya. Nanti raise hand, tadi belum disampaikan sama moderator, boleh tulis di chat, boleh raise hand, jadi secara langsung interaktif ya. Oke, saya mulai, saya share screen dulu ya. Ya, bisa dilihat ya materinya ya. Semuanya bisa terlihat? Bisa. Oke, terima kasih. Ya, jadi pelaksanaan TOEFL di kampus kita, kampus tercinta kita, Bina Bangsa itu bukan sesuatu yang asing lagi ya. Karena tahun ini adalah tahun kelima pelaksanaan dari TOEFL. Tapi masih banyak mahasiswa tingkat akhir khususnya yang selalu ketinggalan informasi mengenai pelaksanaan TOEFL itu sendiri. Tapi kalau dari rasio yang mengikuti dan yang ketinggalan relatif sedikit yang ketinggalan, tapi selalu ada setiap tahunnya. Sehingga dari Pusat Bahasa, bagaimana caranya kita mensosialisasikan baik melalui grup Telegram ya, dan juga media sosial kita ada Instagram, silakan di follow juga karena itu di private ya di situ, dan juga kita ada kontak admin dari Pusat Bahasa, jadi silakan bertanya juga. Jadi jangan sampai mendekati lulus sudah mau wisuda belum tes TOEFL gitu ya. Dan hasil hari ini juga maaf dari Pusat Bahasa sebenarnya pengen live streaming tapi karena ada kendala teknis. Jangan khawatir, kita sudah record, nanti hasil hari ini juga kita share di portal YouTube kita, jadi bisa diakses kapan saja oleh teman-teman kalian yang teman-teman yang hari ini tidak bisa bergabung karena bekerja atau ada kepentingan yang lainnya ya. Oke. Tadi udah saya singgung bahwa pelaksanaan TOEFL di kampus kita udah masuk tahun kelima ya. Nah, tapi pembedanya di tahun ini kita akan ada pembelajaran atau yang disebut dengan preparation, persiapan. Ibaratnya 4 tahun kemarin sudahlah mahasiswa kita lepas mengerjakan ujian tapi tidak ada treatment, tidak ada persiapan. Tahun ini kita tidak mau seperti itu, mengingat berdasarkan data nanti saya tampilkan bahwa ternyata yang diharapkan masih jauh sekali ya skornya ya. Oke. Oke, ini tadi sudah kalian lihat videonya mengenai profil kita ya, bahwa UPT Pusat Bahasa itu adalah unit pelaksana teknis. Jadi ini adalah UPT yang memang bertugas untuk pengembangan dan pelatihan serta tes yang berkaitan dengan bahasa. Saat ini hanya bahasa Inggris, tapi tidak menutup ke depannya ada bahasa Indonesia karena kita ada prodi bahasa Indonesia. Jadi khusus dalam pengembangan, pelatihan, dan tes kemampuan bahasa. Oke. Nah ini visi misi kita, tadi sudah ada di profil. Nanti Mbak Kurniawati nanti PPT ini tolong di-share di grup Telegram ya, biar bisa jadi informasi lebih buat mahasiswa. Nah, oke, ini sedikit informasi mengenai tes TOEFL ya. Banyak mungkin dari kalian saya yakin sudah tahu lah, oh ini TOEFL, tes untuk mengukur kemampuan bahasa. Nah, tapi ada juga banyak pertanyaan nih ya, sebenarnya tes TOEFL apa sih yang ada di kampus kita ini? Banyak sekali jenis TOEFL di luar sana ya, baik ITP, IPT, IELTS, IBT, itu banyak sekali. Tapi untuk saat ini di kampus kita menyediakan yang namanya English Proficiency Test, yaitu TOEFL IPT ya namanya. Jadi ini tes untuk mengukur semua
kemampuan dalam bahasa Inggris, ya, tapi based on paper, bukan based on komputer. Bu, kenapa? Miss, kenapa? Kok nggak TOEFL yang lainnya? Karena berkaitan dengan kebutuhan ya. Jadi tentu saja ketika kita menyediakan suatu tes kompetensi, tentu saja kita harus mengukur yang namanya analisis kebutuhan dan kemampuan. Gitu. Saat ini yang pas sekali untuk mahasiswa kita ya jenis TOEFL-nya ini. Gitu ya, dari segi kemampuan dan juga dari segi kemampuan secara kompetensi dan juga secara cost atau pembiayaan. Ini adalah level TOEFL yang paling rendah lah bisa dikatakan. Terus bisa nggak Miss ini dipakai? Nah, sekali lagi ya, standarisasi pemakaian jenis TOEFL itu tergantung dari instansi yang meminta. Kalau misalnya di kampus kita memakai TOEFL IELTS, ya, yang notabene berbayar pakai dolar dan tesnya pakai native speaker, tapi ketika instansinya tidak meminta IELTS, ya tidak akan berlaku. Itu harus digarisbawahi ya. Jadi sekali lagi keberlakuan dari suatu jenis tes TOEFL itu tergantung satu instansi dan tergantung standar juga. Itu standar minimal skor yang diminta. Di kampus kita mempersyaratkan untuk mahasiswa tingkat akhir untuk menempuh skripsinya mempersyaratkan yaitu TOEFL IPT yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Uniba. Kalau ada yang mempunyai dari kampus yang lain atau dari lembaga yang lain, ya tentu saja tidak diterima. Karena kami di Bina Bangsa menstandarkannya seperti itu. Jadi sekali lagi, standarisasi berlaku dari suatu jenis tes TOEFL itu tergantung instansi yang meminta dan juga skor. Itu ya. Itu ya harus digarisbawahi karena banyak sekali polemik. Ini berlaku apa tidak? Berlakunya tergantung instansi yang meminta. Kalau ketika nanti kalian mengikuti suatu job interview atau melamar pekerjaan, dia tidak menstandarkan jenis TOEFL-nya apa, berarti jenis TOEFL apapun boleh. Tidak menstandarkan skor minimal berapa, berarti skor berapapun diterima. Begitu secara logikanya ya. Berarti kepake tidak? Ya insya Allah semua tidak ada yang tidak terpakai ya, apalagi tersertified. Nah, ini adalah salah satu program dari kampus kita untuk memberikan suatu bisa dikatakan suatu bekal buat mahasiswa lulusan nanti agar tidak hanya bermodalkan GPA atau sertifikat ijazah, tapi dalam sertifikat ijazah tadi ada namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Di sanalah salah satunya adalah kompetensi-kompetensi yang ditujukan dengan sertifikat menunjukkan oh si A punya kemampuan dalam bidang ini sekian standarnya, begitu ya. Salah satunya ialah TOEFL ini. Jadi kalau misalnya hanya berpikir ini hanya syarat sidang skripsi, itu tidak benar. Memang sebagai prasyarat untuk skripsi, tapi benefit lainnya ada. Ya. Karena saya yakin teman-teman ketika kuliah melanjutkan pendidikan itu pasti goal utamanya ialah bagaimana mendapatkan suatu peluang kerja di tempat yang bagus. Nah, inilah dengan sertifikat TOEFL ini akan membuka peluang-peluang itu tadi, ya. Nah, untuk melamar pekerjaan dengan skor minimal yang diminta instansi, ya ini berdasarkan referensi yang ada ya. Minimal skor standarnya rata-rata 450. Ya. Terus apakah selama 4 tahun berlangsung itu tercapai? Mari kita lihat. Nah, ini dari 2018 sampai 2021, sekian jumlah peserta yang sudah mengikuti ya. Kemudian didapat, nah rata-rata skor setiap tahunnya hampir rata-rata tidak tercapai 450, bahkan di bawah 400. Itu ya. Tapi tetap ada sih yang mencapai 450, bahkan ada yang 500, tapi itu hanya 1-2, tidak sampai 10. Rata-rata berarti dari 900 sekian mahasiswa yang mengikuti, itu rata-rata bisa dilihat di dalam tabel analisa kita ya. Jadi setiap tahunnya dari UPT Pusat Bahasa kita selalu menganalisa hasil, sehingga bisa menjadi rujukan bagi kita untuk melakukan treatment atau pembenahan. Nah, alhamdulillahnya tahun ini UPT Pusat Bahasa menyediakan namanya tadi preparations atau pembelajaran. Jadi tidak tes langsung tapi ada belajarnya dulu sehingga diharapkan 450 tadi tercapai bahkan lebih.
Ya, tidak belajar aja segini, 355 rata-rata. Berarti kalau ditambahi dengan belajar ya 450, tinggal sedikit lagi, insya Allah tercapai. Ya, jadi program preparations atau belajar berdasarkan hasil 4 tahun yang sudah dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa, tes TOEFL hasilnya masih di bawah 450, sehingga dibutuhkan yang namanya pembelajaran, ya. Oke, ini pelayanan dari UPT Pusat Bahasa. Jadi tahun ini kita ada TOEFL IPT preparations, baru nanti IPT TOEFL test. Ya. Belajarnya bagaimana? Nah, nanti saya jelaskan ya. Nah, oke, sebelum ke penjelasan terperinci mengenai TOEFL IPT preparations ya, ini media informasi ya yang harus kalian catat, kalian ikutin. Saya sangat sedih sekali ya ketika ada yang terlambat, selalu saya nggak tahu berita TOEFL, saya nggak tahu, kita ada 4 tahun lalu sudah ada ini ya. Jadi silakan di follow Pusat Bahasa Uniba IG-nya, kemudian gabung dengan Telegram. Untuk link Telegram sendiri udah kita share ke prodi masing-masing ya. Kemudian ada admin Pusat Bahasa dan juga ada staf Mbak Nia yang insya Allah selama jam kerja selalu melayani gitu ya. Oke. Nah, nanti dalam pelaksanaannya ya, tolong di mute dulu yang ini. Nanti dalam pelaksanaan yang harus kalian lakukan apa gitu ya. Soalnya kemarin ada sudah yang datang ke ruangan, Bu, saya mau ikut TOEFL preparation terus apa gitu ya. Semoga yang bersangkutan mengikuti sosialisasi ini ya. Jadi nanti segitu KRS sudah dibuka, kalian sudah bisa membayar ya. Kemudian mendapatkan bukti pembayaran tadi sehingga kalian bisa mendaftar ke juga. Jadi jangan khawatir ya, akan kami pin di atas, jadi bisa siapapun yang baru gabung bisa melihat. Jadi di link tadi ada item-item yang harus kalian masukkan ya. Salah satunya adalah bukti pembayaran. Jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran maupun tes kalau memang belum melakukan pembayaran sebagai administrasi awal ya. Maaf, ini suara Miss kedengar jelas apa tidak ya? Jelas. Oh iya, Jelas, Miss. oke, terima kasih ya. Kemudian juga kalian harus menyiapkan soft file. Nah, ini yang menjadi problem dari setiap tahunnya. Selalu berkaitan dengan foto. Nah, ya. Nih, contoh foto yang diterima oleh kampus ya. Jadi dari sekarang silakan kalian sudah mempersiapkan foto yang berbackground kuning seperti ini, dan fotonya memang harus seperti ini. Kenapa? Karena nanti foto kalian akan ditampilkan dalam sertifikat. Sertifikat itu kan salah satu bukti formal ya, dokumen yang formal ya. Jadi tidak bisa kalau maaf fotonya selfie, bahkan bajunya pakai kaos, itu selalu terjadi bertahun-tahun. Nah, itu yang menyedihkan gitu. Yang bersangkutan udah tes TOEFL terus merasa kok sertifikatnya tidak keluar-keluar, itu salah satunya kendalanya karena kami minta untuk diperbaiki fotonya. Jadi fotonya harus seperti ini ya. Ukurannya tadi 3x4 ya, 3x4 ukurannya, berwarna kuning backgroundnya, kemudian memakai jas alma mater, kemudian maksimal 10 MB. Jadi ini artinya nggak terdetek gitu ketika diambil datanya gitu. Jadi kadang ada yang protes tuh, saya udah ngirim tapi dari kaminya nggak ada itu. Jadi benar-benar diperhatikan masalah size tadi. Kemudian memang harus tampilannya seperti ini ya. Tidak boleh pakai kaos. Kalau laki-laki ya diusahakan rapi seperti ini karena nanti untuk ditampilkan dalam sertifikat. Nah, ini contoh scanan kwitansi pembayaran ya. Nanti kalian melakukan pembayaran, jadi silakan di-scan pakai aplikasi atau pakai foto, baru nanti di-upload dalam link ini ya, bit.ly LC Language Center IPT Preparation 2020. Nanti kami share linknya. Nah, kemudian ada juga yang
selalu mengisi informasi itu salah gitu ya. Padahal kita butuh sekali gitu untuk menampilkan di sertifikat. Jangan sampai menuliskan nama itu juga tidak lengkap ya di sini. Oh ya, ini catatan-catatan yang harus kalian ingat, misalnya ketika mengisi link online itu harus benar-benar emailnya yang aktif, kemudian nomor teleponnya yang aktif, karena nanti kalau ada beberapa yang informasi yang harus diupdate, kami langsung mereply atau membalas email itu, ataupun kami menghubungi kontak secara langsung gitu ya ke mahasiswa yang perlu diupdate atau untuk mereschedule jadwal. Jadi untuk kebutuhan komunikasi benar-benar yang ditampilkan adalah email yang aktif, bukan email temennya atau yang tidak aktif, atau telepon temennya, telepon bapaknya, jangan ya, benar-benar nomor telepon sendiri. Kemudian ya berkaitan juga dengan keterangan tempat lahir dan tanggal lahir. Ada yang kebalik-balik itu, tanggal lahirnya tanggal pas dia mengisi itu. Jadi kami nge-track lagi data-data yang lainnya, itu butuh waktu yang lama sehingga yang bersangkutan tidak segera dijadwalkan. Ya. Kemudian gender, jenis kelamin, jangan khawatir, nanti data-data ini selain berbahasa Inggris di link online, ada bahasa terjemahannya, bahasa Indonesia ya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kemudian berapa Miss gitu ya pertanyaannya dari yang sudah masuk ke admin dan juga datang langsung. Tahun kemarin kita pembelajaran itu tanpa pembelajaran tes TOEFL kita 250 ya. Makanya hari ini diinformasikan kembali itu untuk preparation dan TOEFL itu udah include semuanya 950.000. Nanti untuk proses pembayarannya seperti apa, kapannya itu nanti akan diumumkan lagi karena belum dibuka ya di portal KRS-nya. Nah, seperti pembayaran yang lainnya, pembayaran ini bisa dicicil ya. Kami Pusat Bahasa sudah mengajukan ke Pak Rektor, iya itu bisa dicicil sampai misalnya kalian belajar kemudian menjelang tes TOEFL itu bisa. Jadi sampai tes TOEFL, jadwalnya tes TOEFL itu sudah harus lunas gitu ya. Kemudian apa saja ketika kami mengikuti IPT TOEFL Preparation dan TOEFL Test, apa yang kami dapatkan? Nah, pembelajarannya nanti akan di kampus kita ya, diajar oleh para instruktur yang sebagian besar adalah dosen bahasa Inggris, kemampuannya udah tidak diragukan lagi ya, karena mereka udah terukur dari tes TOEFL mereka udah di atas rata-rata gitu ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang bagi teman-teman waktu mau preparation itu akan ada tes pretest dulu. Nah, tes pretest ini adalah tes diagnosis ya atau diagnosa kemampuan. Berapa skor awalnya? Sehingga dari tes pretest itu para instruktur akan menganalisa kelemahan-kelemahan dari para mahasiswa tadi sehingga diberikan treatment atau pelatihan. Pelatihannya berupa strategi tips menjawab dengan cepat, tepat, dan cara yang benar, sehingga didapat skornya yang tinggi ya. Preparation, jadi pretest, habis itu belajar 6 kali pertemuan, kemudian ada post-test. Post-test ini bukan tes TOEFL ya, post-test ini adalah tes pengukuran pembelajaran tadi atau preparation tadi. Nanti akan keluar sertifikat juga, sertifikat pelatihan TOEFL APT. Nah, sertifikat ini sebagai prasyarat buat daftar TOEFL tesnya. Jadi tidak bisa tes TOEFL IPT kalau belum pembelajaran atau belum pelatihan. Kemudian teman-teman juga mendapatkan modul, ya modulnya ya take home dibawa pulang gitu ya. Kemudian sertifikat pelatihan, kemudian tes TOEFL IPT karena udah include 950 tadi. Kemudian terakhirnya mendapatkan sertifikat ya. Untuk jadwalnya bagaimana? Ya, kami sebenarnya setting ini ya hari-harinya, tapi nanti tentatif. Tentu saja dengan rasio mahasiswa akan ada penambahan jam dan hari. Tapi kami akan pisahkan antara mahasiswa yang reguler dan non-reguler. Jadi jangan khawatir untuk yang non-reguler ya. Kalau saya bekerja bagaimana gitu ya. Kalau Sabtu jam 7 malam kayaknya teman-teman yang non-reguler udah tidak bekerja ya. Nah, jadi akan kami masukkan ke kelas yang non reguler sehingga tetap bisa belajar tanpa mengganggu
jam kerja gitu ya. Kalau yang reguler kayaknya tidak ada masalah ya. Oke. Nah, nilai-nilai dari teman-teman semuanya setelah mengikuti pembelajaran dan tes itu akan dikonversi. Nah, ini contoh saja ya. Misalnya teman-teman mendapatkan hasil jumlah jawaban yang benar seperti yang terpampang ya. Kemudian akan dikonversi menjadi grade ya. Grade tadi juga akan dikonversi menjadi nilai ke SKPI. Nah, ini dari akademik meminta untuk mengkonversi nilai TOEFL tadi ke ABC, maaf. Sehingga didapat misalnya teman-teman di rentang di atas 450 ke atas tentu saja nilainya akan A di SKPI-nya ya. Oke. Ini sangat memungkinkan sekali nanti kalau mendapatkan pembelajaran nilainya akan di atas 450 atau minimal 450. Kenapa yakin? Karena ketika teman-teman menjawab salah pun sudah diberikan modal skor 217 itu. Sehingga untuk menaikkan ke 400 kan sangat ringan ya. Terus kalau ada pertanyaan, tapi saya blank bahasa Inggris Bu. Nah makanya ada 6 pertemuan tadi. 6 pertemuan itu dikali 2 jam satu pertemuannya. Ya. Dan 1 minggu belajar 2 kali. Karena kami tidak menginginkan belajar hanya seminggu sekali. Seminggu sekali itu bisa dikatakan rentang waktunya lama dan pasti lupa. Jadi akan di-drill dengan efektif 1 minggu masuk 2 kali, setiap 1 kali masuk itu 2 jam. Jadi 1 minggunya teman-teman belajar 4 jam. Dan begitu selesai akan kami tes, pre-post test, kemudian kami jadwalkan untuk tes TOEFL. Sehingga benar-benar fresh hasil belajarnya tadi bisa untuk modal dalam tes TOEFL begitu. Nah, sebenarnya itu saja teman-teman yang dari Pusat Bahasa ingin sampaikan. Kita akan tanya jawab saja ya. Itu saja. Silakan Mbak Nia untuk di moderatorin untuk yang bertanya. Kita interaktif aja ya. Silakan. Baik, terima kasih Miss Dewi yang sudah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat bagi semua peserta sosialisasi pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung raise hand, dengan langsung menyalakan mic ya. Silahkan yang ingin bertanya, raise hand. Kalau bisa mau on kamera ya yang bertanya. Oke, di sini sudah ada Elvin Rahmadi yang raise hand. Ya, silahkan Elvin Rahmadi. Ya, izin bertanya, Bu. Ya. Jadi ada tagihan di semester kemarin, semester 7, itu ada biaya TOEFL sekitar 250.000. Itu apa ya? Bisa dijelaskan, Bu? Oh ya, ini Elvin, ini langsung ya Mbak Nia, saya ambil alih ya. Nah, Elvin ini semester berapa? Jangan off kamera dong. Miss-nya jadinya bacanya sama gambar, ngomongnya sama gambar. Semester 7, Bu. Sekarang semester 7, tapi tadi yang disebutkan pembayaran muncul itu udah bayar atau belum? Jadi kan saya sudah bayar lunas ya Bu ya untuk semester 7. Nah, saya lihat di tagihan situ ada sebesar 250.000. Iya, betul. Terus pertanyaannya nah, itu bisa ditolong dijelaskan nggak Bu itu? Oh iya. Jadi kan tadi Ibu menjelaskan bahwa ada 950.000 untuk biaya TOEFL-nya. Nah, saya mempertanyakan ini 250.000 waktu untuk waktu semester 7 ini untuk apa? Ya. Oke, udah jelas ya. Jadi memang ya Elvin, jadi Elvin dan teman-teman yang lainnya ya, yang sama-sama sekarang semester 7 dan di semester 7 waktu ambil itu sudah membayar KRS ya, sudah melakukan pembayaran penuh, salah satunya di situ tertulis ada 250 ya. Nah, itu memang itu TOEFL ya, tapi belum include preparations karena baru dikeluarkan setelah pengisian KRS ya semester 7 ya. Nanti akan dibuka lagi ya Elvin dan teman-teman untuk pembayaran sisanya.
Jadi kalau yang udah 250 udah bayar, nanti bisa langsung mendaftar TOEFL preparation ya, karena sudah bayar gitu kan. Nanti sisanya bisa menyusul sampai tes TOEFL begitu. Jadi 950 itu udah include yang 250 udah dibayar oleh Elvin dan teman-teman. Jadi semester 7 ini ya, gitu. Nanti sisanya tinggal dibayarkan, diangsur sampai jadwal tes TOEFL gitu. Ya. Jadi 250 itu ya iya itu TOEFL tapi belum sama preparation gitu. Jadi preparationsnya nanti akan keluar tuh di pembayaran lagi belangkonya. Nanti silahkan mau dicicil seperti apa. Biasa ada kaflingannya ya berapanya ya dari bagian keuangan ya. Nanti teman-teman melakukan angsuran sambil belajar. Jadi teman-teman yang sudah membayar nih ya, semester 7 udah lunas semuanya. Silakan langsung nanti segitu kami buka pendaftaran preparationnya. Nurkolis tolong di-mute. Ya. Nanti langsung mendaftar di situ dengan memasukkan bukti kwitansinya. Begitu. Jadi sisanya tinggal diangsur waktu belajar gitu ya. Kira-kira begitu ya, Elvin, bisa dipahami? Baik Ibu, Nah, nanti Elvin bantu share ke teman-teman yang lain ya, yang mungkin tidak hadir di sini, tidak bergabung, atau yang mungkin belum paham gitu ya. Jadi itu tidak hangus, dan itu bukan nggak bayar, itu bayar. Bahkan bagi teman-teman yang udah lulus pun, yang merasa belum tes, karena tahun kemarin ada yang tertinggal, yang tadi tertinggal informasi, kita tidak pernah menghanguskan, tetap mendapatkan haknya. Jadi bisa tetap ikut tes gitu. Kalau mau ikut belajar juga boleh gitu, selama administrasinya terpenuhi. Jadi kalau sudah bayar semua di semester 7, 250 udah, salah satunya udah, ya langsung nanti kita buka linknya, langsung masuk ke situ, belajar, kemudian mengangsur sisanya, baru tes TOEFL terakhirnya, begitu ya, Elvin ya. Oke, makasih. Ini memang betul harus ditanyakan ya. Oke, silahkan. Yang tadi yang berikutnya siapa ya, Mbak Nia? Miss, saya mau nanya, Miss. Apa ya ini ya? Di Miss nggak terdetek. Denis. Denis. Maaf di sini agak berisik soalnya ada acara. Oh iya. Miss, saya mau nanya. Apa tuh namanya? Katakan tadi kan Miss kan bilang ada yang udah lulus tapi belum mengikuti tes, Miss ya. Nah itu kan nggak apa-apa tuh Miss, kata Missnya nggak apa-apa ikut lagi. Nah itu tuh berarti tes TOEFL ini wajib gak Miss? Harus wajib gak Miss? Harus mengikuti tes TOEFL ini apa tuh namanya, terserah kita mau ikut nggak apa-apa. Ikut ya nggak apa-apa gitu tuh Miss. Itu aja sih Miss yang saya tanyain. Iya, oke. Iya, sama-sama. Ya, Denny. Tadi ya yang berkaitan yang belum tes, itu tuh mereka itu udah bayar semuanya. Tapi mereka itu ketinggalan informasi. Maaf, kan mahasiswa itu juga banyak ya tipenya ya. Mungkin sibuk dalam hal yang lain. Jadi dia itu ketika teman-temannya udah mengikuti, dia masih sibuk dengan skripsinya. Jadi ketika teman udah siap wisuda, dianya malah belum siap gitu, belum syaratnya belum selesai gitu. Tapi tetap mereka diangkat untuk wisuda, tapi dalam ijazahnya SKPI-nya kosong nilainya. Tetap mereka harus tes gitu, tes TOEFL. Dan mereka masih menunggu jadwal yang akan keluar nih, karena untuk melakukan tes itu harus minimal 30 pesertanya. Jadi mereka menunggu. Dari catatan tahun kemarin ada sekitar 7 mahasiswa yang tertinggal, teman-teman yang tertinggal itu, dan mereka menunggu nih jadwalnya. Itu satu ya jawabannya ya. Terus yang kedua, wajib tidak? Nah, tadi udah disampaikan di awal bahwa TOEFL ini wajib sebagai prasyarat untuk mahasiswa menempuh skripsi ya. Nah, nanti ketika pas sidang skripsi, salah satu syarat yang diminta ialah sertifikat TOEFL. Gitu. Sertifikat TOEFL. Kemudian ketika nanti ijazah mau keluar, itu juga harus ada tadi nampak nilai TOEFL tadi ke dalam SKPI. Jadi tidak dicetak dulu yang bersangkutan kalau belum selesai, begitu Denny. Jadi sekali lagi wajib, sekali lagi wajib ya. Jadi ini memang nih harus dipahami teman-teman semuanya, harus runut.
harus runut dalam arti harus mengikuti step-stepnya, sehingga ketika lulus, ketika mau mengambil ijazah atau ketika mau daftar sidang itu udah nggak ada kendala lagi. Tidak ada yang, aduh gimana ya, mau sidang masih nunggu jadwal TOEFL karena dia tertinggal kan, mengganggu juga ya gitu. Itu banyak yang seperti itu ya. Jadi kita makanya mengadakan sosialisasi setiap tahunnya untuk meminimalisir ketinggalan tadi gitu ya. Jadi sekali lagi Denny, wajib karena sebagai prasyarat untuk mahasiswa tingkat akhir untuk skripsi dan sidang skripsi, dan nanti sertifikat tadi akan muncul dalam SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Pentingnya apa sih Miss SKPI ini? Penting sekali ya, teman-teman harus disikapi. Ketika teman-teman nih lulus dari Bina Bangsa, kampus yang lain itu juga meluluskan. Kita meluluskan 1.000, kampus lain 500. Kemudian market ya, job market atau pasar tenaga kerja ini cuma tersedia 700. Bagaimana teman-teman bisa mengalahkan teman-teman yang dari kampus yang lain atau teman-teman satu kampus untuk mendapatkan pekerjaan? Tadi dengan memodalkan ijazah plus SKPI. Kalau di tempat lain tidak ada SKPI, teman-teman ada. Dengan skor TOEFL yang tadi yang diminta misalnya 450, teman-teman mencapai itu. Tentu saja perusahaan yang akan merekrut, dia akan melihat, oh ini mahasiswa tidak hanya IPK saja, tapi dia punya kompetensi yang lain. Di kampus kita itu ada TOEFL, ada Microsoft, ada Brevet, ya akuntansi. Tapi mahasiswa yang lain juga boleh kalau tertarik untuk mengikuti Brevet ini ya. Dan itu semuanya memang berbayar. Tapi memang itu anggap aja sebuah investasi teman-teman. Sehingga ketika nanti melamar pekerjaan, perusahaan ini akan melihat, oh ini mahasiswa ini atau calon pekerja ini memang punya kelebihan dibanding yang lain, sehingga mendapatkan kesempatan tadi. Itu nilai plusnya. Ya. Jadi Denny wajib ya. Itu jawabannya. Halo? Oh iya, Miss. Iya, Makasih, bisa Miss, untuk iya, informasi. sama-sama. Oke, silakan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Suheli, mahasiswa Magister Manajemen, Miss. Yang pertama, belajarnya offline atau online? Dan yang kedua, kapan mulai pembayaran dan pembelajarannya? Iya. Oh ya, Mbak Nia, siapa tadi? Dari Dari Suheli, mahasiswa Magister Suheli. Manajemen, Oh Miss. ya. Oh ya, tadi itu saya mungkin ada tertinggal ya informasi ya. Ini untuk TOEFL ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa S1, tapi tahun ini wajib juga untuk mahasiswa teman-teman dari pasca sarjana ya. Ini mahasiswa S1 kita ada pasca sarjana ya, manajemen. Nah, tadi pertanyaannya pembelajarannya online apa offline? Nah, kita offline ya. Karena apa? Ya, ini kan sebuah treatment yang luar biasa. Kita tidak mau ya bahwa belajarnya, maaf kalau online kan banyak kendala ya. Saya sendiri juga kalau mengajar ya tidak hanya kendala sinyal, tapi juga terkendala interaksi, kemudian motivasi, kepahaman juga, apalagi ini persiapan untuk tes TOEFL. Jadi tidak, kami memperlakukan pembelajarannya offline ya, offline dengan satu kelasnya 30 orang dengan protokol kesehatan. Jadi tempat duduk akan diatur sedemikian rupa, dan protokol kesehatan tentu saja memakai masker, hand sanitizer, dan yang bersangkutan pasti insya Allah semuanya juga sudah tervaksin ya, gitu. Jadi offline. Terus pembayarannya kapan akan dimulai? Nah, kalau untuk mahasiswa S1 tadi mungkin sudah terjawab ya dari teman-teman yang sudah bertanya. Sudah muncul ya dalam pembayaran itu salah satunya TOEFL 250, tinggal sisanya ya. Nah, untuk mahasiswa pasca secepatnya ya, karena memang kebijakan untuk preparation baru kita launch pada bulan ini. Tapi bagian keuangan udah mengkondisikan, insya Allah minggu depan juga sudah terbuka untuk pembayaran tadi ya. Bapak atau Ibu ini? Suherli ya? Sepertinya Ibu, Miss. Iya, Ibu Suherli ya. Maaf kalau Bapak salah. Suheli itu. Oh, Bapak Suheli. Ya, Pak Suheli ya. Jadi insya Allah minggu depan sudah bisa dibuka tuh Pak di pembayarannya gitu secara online gitu ya. Oke. Sudah terjawab Pak? Ya, sudah Bu. Iya, baik. Ada lagi?
Baik, ada lagi dari Putri Jelita, Miss. Untuk informasi pendaftaran tuvalnya kapan ya, Miss? Untuk apa? Informasi pendaftaran. Senin kita udah share linknya, ya. Nah, udah share linknya, jadi teman-teman bisa langsung mempersiapkan tadi ya syarat hard filenya ya. Hard filenya itu kan tadi ada scan pembayaran, kemudian ada pas foto, ya. Jangan sampai mengisi link pendaftaran tadi, tapi perangkatnya atau hard filenya tadi salah ya. Jadi jangan terburu-buru untuk mengisi link pendaftaran online, karena kami juga kalau satu orang mengirim berbeda-beda itu akan menyulitkan dari admin kita ya. Jadi minggu depan hari Senin kita akan share di grup Telegram kita dan juga di IG kita ya, link untuk mendaftar ya, nanti sudah bisa diakses langsung. Dan dari pendaftar tadi nanti kita akan langsung, kalau sudah memenuhi kuota 30-30 langsung kita buatkan jadwal. Jadi awal Maret kita sudah mulai run pembelajarannya ya. Kita akan bergerak cepat, jadi belajar tes gitu. Jadi ketika teman-teman sudah siap untuk skripsi memang sudah tidak terbagi lagi pikirannya gitu ya. Itu bisa dipahami. Penanya siapa tadi Mbak Nia? Putri Jelita, Miss. Iya, Putri Jelita sekali ya. Oke. Maaf, Miss. Ini Putri. Ya, langsung aja bertanyanya ya. Langsung Ya, ya. Miss. Silakan Kan, Putri. anak semester 7 sekarang lagi ngikut KKP. Iya. Nah, TUPEL ini kata Miss mulai Senin kan. Pendaftarannya. Iya. Nah, penutup mulai kelasnya kapan ya, Miss? Oh ya. Ya tadi Putri, kami segitu sudah terpenuhi kuota, kami langsung buka kelas untuk belajar gitu. Kalau KKP kan hanya 1 bulan ya. Iya, Miss. 1 bulan juga sekarang udah masuk 1 minggu ya. Jadi prediksi saya Maret minggu kedua sudah selesai ya, gitu kan? TUPELnya, Miss? Enggak, KKP-nya. Oh, KKP-nya. Oh, kira TUPELnya, Miss, pembelajarannya. Enggak, kalau TUPEL masih panjang perjalanannya ya. Oh, tutupnya pendaftaran kapan, Miss, kalau dibukanya Senin? Oh ya, untuk pendaftarannya, jadi kan wacana untuk wisuda aja gitu ya, wacana untuk wisuda kita itu bulan Oktober. Iya, Tentu Miss. saja sebelum wisuda itu kan ada proses sidang ya. Iya. Biasanya sidang skripsi itu selesai di bulan Agustus September gitu ya. Nah, otomatis untuk mendaftar sidang tadi butuh sertifikat. Betul, ya. Jadi kita akan mundur 1 bulan dari jadwal terakhir sidang skripsi. Ya, jadi sebelum Agustus itu sudah semua mahasiswa itu diharapkan sudah mengikuti tes TOEFL. Ya, tapi pendaftarannya ya berarti sebelum itu. Ya, kita nggak ada penutupan itu ya, tapi tentu saja nanti akan kami informasikan berapa jumlah mahasiswa yang belum, karena kalau dari pusat bahasa pasti akan mendapatkan data dari prodi masing-masing. Ya, nanti kami selalu selalu update informasi di grup Telegram. Misalnya udah sekian mahasiswa yang mendaftar, sudah tes sekian, silahkan yang lainnya gitu. Pasti dikejar-kejar sama pusat bahasa juga. Kami itu selalu memperhatikan mahasiswa. Bahkan yang tertinggal pun selalu diperhatikan untuk segera mengikuti gitu ya. Jadi kalau ditanya kapan terakhir pendaftaran, jangan berpikir terakhirnya dulu ya. Kalau berpikir terakhirnya pasti daftarnya terakhir-terakhir, sehingga menyulitkan karena tadi harus diingat untuk pelaksanaan pembelajaran dan juga untuk tes kita mengacu ke kota ya Putri ya. Jadi segitu 30 orang akan kita selalu buatin jadwal biar cepat gitu. Jadi kalau misalnya terlambat terakhir mendaftar tidak ada barengannya, tidak ada memenuhi kuota, ya harus menunggu lagi begitu, sehingga nanti khawatirnya menghambat untuk terakhir mendaftar sidang skripsi maupun sidang tesisnya begitu. Jadi saya sarankan ya segitu dibuka daftar dulu, apalagi semester 7 sudah
tadi ya informasi dari Alvin kan udah pada bayar ya, yang 250 ya. Ya, Miss, betul. Daftar dulu sambil berjalan mengangsur untuk sampai selesai gitu kan. Jadi kalau udah di tangan, sertifikatnya udah di tangan kan enak menyelesaikan skripsi dan menunggu sidangnya, ya kan. Jangan terakhir, karena yang terakhir itu biasanya dia harus menunggu lagi kuotanya. Teman-teman yang lainnya kan sudah terangkut, dianya belum, jadi menunggu yang tertinggal juga. Ya. Itu tadi gambarannya. Jadi sidang skripsi itu biasanya Agustus sudah selesai. Ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya berarti sebelum Juli silakan terakhir untuk administrasinya. Kan belajarnya kan 1 bulan, ya. Berarti kalau Juni belajar, Juli kan udah tes TOEFL, udah keluar kan. Agustus ya jangan sampai sidang skripsi juga terakhir. Di planning sendiri saja dari jadwal akademik yang udah ada. Belajarnya skripsinya strateginya seperti apa gitu kan, waktu-waktunya gitu. Jadi rentang kita pelayanannya, kalau pelayanan pusat bahasa tidak berhenti ya teman-teman, harus dicatat, kita selalu melayani terus, tidak ada tidak ada paling akhir tidak, cuma itu tadi harus dicatat, harus memenuhi kuota dulu baru diadakan. Jadi jangan sampai tertinggal saja gitu, karena harus menunggu lagi gitu kan. Sedangkan pengen cepat lulus gitu kan. Ya, bisa dipahami Putri? Bisa, Miss. Iya. Makasih, Miss. Sama-sama. Kalau bertanya silakan, boleh langsung saja ya. Atau menurut boleh. Miss, izin bertanya, Miss. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Suheli lagi, Miss. Oh, nanti dulu ya Akbar ya. Nah, kenapa? Silakan Pak Suheli, kenapa? Berapa skor minimum yang disyaratkan oleh Uniba, dan jika tidak tercapai skornya bagaimana, Miss? Oh iya, ini pertanyaan yang kayaknya pertanyaan semuanya ya, nggak galau gitu. Gimana nih kita kalau misalnya nggak capek gitu? Ya, berapa sih minimal skornya? Kita harapannya 450, Pak. Sebenarnya harusnya ada pembeda ya antara mahasiswa S1 dan S2, cuma tahun ini kita masih samakan, Pak, karena bagi S2 pertama ya. Jadi kita pertama mengikuti TOEFL, jadi kita perlu menganalisa kalau misalnya tahun ini 450 kecil bagi mahasiswa S2, tahun depan naikin Pak, gitu ya. Tapi standar minimalnya masih sama. Mengacu ke tadi ya, tuntutan dari market ya, dari pasar ya. Terus kemudian bagaimana nih kalau tidak tercapai? Ya, insya Allah tercapai Pak. Kenapa? Ada istilah ya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, tahun kemarin Pak, tadi udah disampaikan ya, tahun kemarin tanpa tes, rata-rata aja mahasiswa kita udah pinter-pinter nih, 355 teman-teman kita. Nah, sekarang dikasih belajar nih ya, dikasih kunci-kuncinya, bukan kunci jawaban ya, strateginya. Gimana sih cara ngejawab kalau listening tuh kayak gini gitu ya. Untuk menaikkan sedikit ke 450 kan tinggal 100 ya. Nah, itu insya Allah tercapai. Kalau tetap tidak bisa, tetap Pak, kami menyediakan pembelajaran lagi. Boleh belajar lagi. Ya, boleh nanti mengikuti belajar lagi. Tapi insya Allah dengan treatment pasti akan tercapai. Rata-rata tercapai, dari analisa kami di tempat yang lain juga begitu tercapai. Kalau qadarullah tidak tercapai, jangan patah semangat, Pak. Belajar lagi, ikut tes lagi saja. Belajar sendiri kan ada modul, ya. Nanti langsung ikut tes lagi kalau tidak puas. Kalau dari Bina Bangsa 450 kalau tidak tercapai bagaimana? Ya kami menginginkannya tercapai. Kalau tidak ya dikembalikan lagi ke mahasiswa. Karena kami masih memaklumin. Ya, karena kan kami menyediakan TOEFL ini untuk membekali mahasiswa di dunia kerja ya. Harapannya tercapai gitu. Kalau tidak tercapai boleh tes lagi. Bayar lagi? Iya. Tentu saja bayar lagi. Gitu ya. Pak Suheli? Ya, cukup Bu. Iya, Pak. Insya Allah tercapai, Pak. Nanti tinggal mentornya ini, Pak. Insya Allah struktur kita bagus-bagus, Pak. Siap, siap. Iya. Siapa lagi yang ini yang bertanya langsung? Ya, Rahmat Hidayat silakan ya? Rahmat Hidayat yang udah resign dari tadi, Miss.
Oh iya, boleh. Baik, terima kasih. Ini saya yang tanyakan mekanisme tadi input bukti pembayaran. Kan saya nginput pernah tuh, cuma kan pembayaran saya dulu itu nggak pakai kayak kwitansi gitu, Bu. Jadi BNI virtual gitu. Buat nginput buktinya itu gimana gitu, Bu? Oh, tapi BNI Ya, itu aja. virtual, Terima kasih. ya, makasih, Rohmat. BNI virtual biasanya tetap ada buktinya kan? Nggak ada, Enggak, Miss. itu otomatis. Oh, otomatis. Otomatis ke KRS-nya langsung hilang itu tagihannya gitu, Bu. Tapi di slip tagihan, maaf, biasanya tuh mahasiswa itu meskipun udah bayar, maaf, pakai transfer, pakai virtual, tetap aja di tampilan tagihan itu kan ada kan TOEFL gitu, sudah berbayar, sudah dibayar gitu kan? Ada, Sudah. Miss. Kampusnya Nah. biasanya ada, Miss. Nah itu, atau minta bukti keterangan dari keuangan. Nah, mereka kan akan ngecek datanya Rohmat dan teman-teman ya, udah lunas, nanti ada keterangan kan, sudah lunas TOEFL. Nah itu saja yang diupload. Baik, terima kasih. Ya, jadi intinya kami dari keuangan udah dinyatakan clear, sudah lunas gitu ya teman-teman. Itu saja. Banyak. Ya, ini ada Solihin ya, silahkan langsung. Miss, izin bertanya, nama saya Muhammad Solihin. Izin bertanya, Miss, kan saya dari mahasiswa konversi ya, Miss ya, dari D3 Untirta, melanjutkan ke S1 Bina Bangsa, S1 Akuntansi. Nah, pas di Untirta kemarin, saya udah mengikuti tes TOEFL juga, Miss. Mengikuti syarat sidang bisa menggunakan certified yang di Untirta, apa ikut tes TOEFL lagi. Nah, kalau untuk privat, saya tanya kemarin ke Pak Ibrahim, katanya privat itu bisa buat bisa menggunakan sertifikat yang di Untirta kemarin dengan beberapa syaratnya. Kalau untuk TOEFL bisa atau tidak, Miss? Pakai sertifikat yang dari Untirta gitu. Boleh tahu tahun berapa? Saya lulus dari D3 Pajak Untirta tuh tahun 2019. Untuk TOEFL-nya sertifikat tahun berapa? Iya, 2019 juga, bulan sebelum sidang saya ikut tes TOEFL. Iya. Nah, IPT. untuk masa berlaku tes TOEFL, sertifikat TOEFL itu hanya 2 tahun. Ya. Sebenarnya kami kalau untuk mahasiswa khusus konversi, ya konversi itu kami maklumin kalau punya, tapi dalam arti seperti dari Untirta ya, bukan dari lembaga luar gitu ya. Tapi dengan masa berlaku ini, kalau lihat tadi udah lulusnya 2019, 2020, 2021, 2022 sepertinya sudah tidak berlaku. Ya, jadi maaf tidak bisa ya. Jadi TMT dari sertifikat TOEFL itu mengacu 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya gitu. Ya, jadi Solihin harus ikut lagi. Ya, itu clear ya. Iya, oke, Wis, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada dari Lija Julianti, Miss. Ya. Jika saat pelaksanaan ada mahasiswa yang rekonfirmasi COVID-19, bagaimana? Apakah ada dispensasi untuk pelaksanaan secara online atau bagaimana, Miss? Nah, ya itu kita nggak bisa menghindari yang namanya musibah ya. Salah satunya misalnya terkena konfirmasi COVID gitu ya, harus isolasi mandiri gitu kan. Kalau untuk apakah ada dispensasi pembelajaran online, kita nggak ada. Tapi mungkin dispensasi yang akan kami berikan akan dijadwalkan ulang untuk bergabung di kelas pembelajaran lain setelah mahasiswa tersebut sembuh. Begitu ya. Karena kami tidak ada pembelajaran online. Kenapa? Karena kami tidak menginginkan. Belajar offline aja itu udah berat sekali. Paham tidaknya gitu kan. Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa kami itu, teman-teman yang belajar ini benar-benar ada peningkatan gitu ya. Gitu ya. Jadi dispensasinya adalah dijadwal ulang untuk mengikuti kelas berikutnya dengan sisa pertemuannya. Jadi kalau yang bersangkutan ini
sudah mengikuti 4 kali pertemuan, berarti tinggal 2 kali. Berarti yang bersangkutan hak sisanya ikut kelas yang lain. Begitu. Ya. Tadi dari siapa? Dari Liza, Miss. Dari Lica. Begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, silakan. Ini ada yang bertanya Ya, ada langsung yang ya. resign, Miss. Khairul Munir, silahkan Pak. Jadi selamat sore, Miss. Menjelang Iya, selamat siang, selamat menjelang Iya, sore. sore. Iya. Cuma ingin bertanya untuk yang magister itu apakah ada TOEFL juga, berapa maksimalnya, atau seperti apa mekanismenya, Miss? Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Ini Khairul tadi, Pak Khairul ya. Kalau untuk pasca saya Iya. panggil Pak ya. Silakan, Miss. Pak Silakan. teman-teman aja ya. Oke, tadi sepertinya ketinggalan ya. Ini sudah ditanyakan oleh Pak Iya, benar. Suheli gitu ya. Jadi untuk pasca sama Pak, minimal skornya masih sama gitu ya. Terus teknisnya, oh ya bentar. Saya mau habis ini baterainya. Jadi untuk minimal skornya untuk pasca kita tahun ini masih sama ya dengan S1. Mungkin nanti kalau untuk tahun berikutnya sudah berubah mungkin sesuai dengan analisa hasilnya dulu. Jadi setiap tahun kita analisa. Terus teknisnya seperti apa? Sama dengan seperti sudah dijelaskan tadi ya, teknisnya sama Pak. Ini siapa ya? Yang share screen siapa ya? Tolong ini Bagus Sofyan. Tolong jangan share screen apapun ya ini ya. Ya. Kalau teknisnya sama, nanti ini Pak Khairul udah bergabung di grup Telegram belum Pak? Ya, udah bergabung di grup Telegram? Sudah. Iya, Bu. Nanti kami share Pak, link pendaftarannya kami share, nanti Bapak tinggal melengkapi prasyaratnya di situ. Insya Allah minggu depan sudah dibuka di sistemnya ya untuk pembayaran. Pembayarannya tadi udah dijelaskan juga di awal, mungkin tertinggal, saya ulang lagi ya. Jadi 950 itu udah termasuk belajar 6 kali pertemuan, terus kemudian 2 kali tes yaitu pre-test post-test. Kemudian nanti mendapatkan modul, sertifikat pelatihan, dan sertifikat TOEFL. Jadi setelah belajar nanti ada tes TOEFL Pak, gitu ya. Nah, nanti di sistemnya insya Allah minggu depan sudah dibuka untuk pembayaran, baik untuk yang S1 maupun S2 ya. Kalau S1 mau membayar lagi sisa dari 950 nanti bisa di sistemnya, begitu. Dan di link pendaftarannya nanti Pak Khairul dan teman-teman yang mungkin ketinggalan informasi harus mempersiapkan yaitu tadi foto untuk sertifikatnya itu. Bentar saya share dulu ya. Saya share lagi ya. Nah, ini Pak, ya. Nanti fotonya seperti ini ya Pak ya. Fotonya ukurannya 3x4 berbackground kuning. Kemudian memakai jas alma mater gitu. Kalau S2 silahkan nanti menyesuaikan jas alma maternya S2 seperti apa. Kemudian mengupload bukti pembayaran gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Silahkan kalau ada yang lagi mau bertanya secara langsung. Di sini ada pertanyaan dari Renata Amis.
Ya, Untuk silakan. kelas yang menentukan kampus atau terserah mahasiswanya? Oh iya, pertanyaan yang bagus ya. Kelasnya nanti gimana, Miss? Gitu ya. Apakah kitanya pilih sendiri? Kan kalau KRS itu kan ngisi sendiri ya. Kalau untuk TOEFL beda ya. Jadi kita akan membagi kelasnya berdasarkan ya tadi berdasarkan mahasiswa yang pendaftar ya, jumlah pendaftar yang sudah masuk. Pembagian tadi nanti akan kami bedakan lagi antara mahasiswa reguler. Jadi pembedanya bukan prodi lagi ya. Tidak prodi, tidak jurusan gitu ya. Tapi tetap beda antara mahasiswa S1 dan S2. Jadi misalnya sudah masuk sekian, misalnya ada 300 mahasiswa, dan kami sudah siap membuatkan kelas, nanti akan di-track sama kita, karena di link pendaftarannya ada informasi, ini reguler apa non-reguler. Jadi benar-benar harus diisi ya, reguler dan non-reguler. Nanti yang reguler akan kami masukkan ke jadwal kelas yang reguler. Ya, kemudian yang non-reguler, kelas karyawan khusus nanti di jadwal kelas karyawan. Begitu. Jadi yang membuat kelasnya itu bukan mahasiswa tapi dari pusat bahasa. Pertimbangannya yaitu dari reguler non reguler ya. Kemudian juga dari rasio pendaftar yang sudah masuk. Kalau yang daftar baru 1 ya kami nggak bisa mengkondisikan. Kalau yang daftar sudah 100 berarti sudah ada 3 kelas. Untuk yang 10 orang lagi menunggu pendaftar berikutnya 30 baru kami buka kelas lagi. Begitu ya. Terus informasinya, jadwalnya hari apa? Tadi udah di-share juga. Ini gambaran awal saja, teman-teman. Nanti bisa kita berubah, tapi tetap mengacunya ke reguler dan non-reguler. Kami tidak akan memasukkan kelas reguler ke non-reguler, kecuali yang bersangkutan memang meminta ya, karena sudah tidak bekerja. Jadi bisa belajar di kelas reguler. Silahkan. Nah, untuk request yang seperti itu, kami memberikan dispensasi, tapi memang tidak bisa semua request akan kami tampung ya. Kami akan mempertimbangkan. Kalau yang bersangkutan memang tidak bekerja, bisa mengikuti kelas reguler, meskipun dia masuknya kelas non-reguler dalam KRS-nya atau dalam status mahasiswanya bisa. Gitu. Intinya kami memfasilitasi pembelajaran yang tidak mengganggu dari teman-teman semuanya. Ya. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Silakan kalau ada yang masih bertanya. Miss, mau bertanya, Miss? Oh iya, silakan. Bagi yang kemarin mendapatkan pengurangan biaya UKT itu udah otomatis terpotong, Miss ya? Akbar termasuk yang penerima ini ya, UKT ya? Iya, Miss. Untuk itu mungkin nanti bisa diperjelas di keuangan ya. Kalau resepsinya kan memang UKT itu adalah bantuan dari pemerintah untuk mahasiswa yang terdampak COVID ya, terdampak pandemik sehingga biar mengurangi beban pembiayaannya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya arahkan Akbar untuk komunikasi ke bagian keuangan ya. Nah, apakah UKT tadi bisa masuk ke dalam salah satunya TOEFL, ya kan? Yang saya tahu kan UKT 2 juta sekian ya. Iya. Nah, kalau sudah dipakai untuk pembayaran KRS kan nggak bisa ya, berarti masih malah kurang. Tapi kalau masih utuh ya logikanya masih bisa gitu. Tapi saya tidak bisa menjawab secara jelas ya di sini karena bukan kapasitas saya. Jadi nanti silakan Akbar komunikasi langsung ke bagian keuangan ya gitu. Iya, Miss. Tapi insya Allah mah bisa ya. Oke. Makasih ya, Miss. Iya, sama-sama. Silakan. Baik, Miss, di sini ada pertanyaan dari Ahmad Jamiluddin. Izin bertanya, apakah sertifikat TOEFL IPT ini bisa digunakan untuk study abroad atau scholarship? Iya. Ahmad Jamiluddin ya, bukan Jamaluddin ya, maaf. Biasanya itu Jamaluddin gitu ya, maaf kalau ini salah ya. Oke, untuk Ahmad Jamiluddin pertanyaannya luar biasa nih ya. Untuk TOEFL IPT, tadi mungkin di awal udah saya jelaskan juga, jenis TOEFL itu kan banyak gitu ya. TOEFL IPT ini adalah TOEFL yang paling bawah lah bisa dikatakan.
ya emang ini yang saat ini sesuai dengan kebutuhan di kampus kita ya. Terus berkaitan dengan apakah ini buat scholarship, study abroad. Nah, saya jawab dengan gamblang ya, tidak bisa. Kenapa? Karena berkaitan dengan jenis TOEFL tadi. Nah, ketika Ahmad misalnya mau apply ke scholarship, pasti di sana akan tertera mempersyaratkan jenis TOEFL apa. Misalnya ITP atau IELTS atau IBT. Tapi insya Allah tidak ada ITP ya, karena memang ITP ini level yang paling bawah. Untuk apply tingkat nasional saja biasanya. Tapi kalau untuk scholarship ke luar negeri atau dalam negeri, mereka sudah mempersyaratkan syarat tertentu, itu jenis TOEFL-nya apa. Jadi sekali lagi tidak bisa kalau yang ini. Terus yang bisa yang mana? Nah, ya insya Allah kedepannya di pusat bahasa UPT, pusat bahasa Uniba kita ada yang namanya itu tadi, bukan IPT ya, tapi ITP namanya. ITP ini kita nanti kalau misalnya kedepannya ada, ya kita kerjasama dengan lembaga tercertified yang dia memang menyediakan TOEFL yang khusus buat scholarship tadi ya. Tapi saat ini kita belum. Nah, biasanya TOEFL yang untuk apply scholarship, contohnya ITP, bukan IPT ya. Kalau kita kan IPT, itu ITP ya. ITP itu belum bisa kita terapkan di mahasiswa kita karena memang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan. Contohnya kemampuan finansial. Untuk ITP sendiri itu tesnya saja 500 ke atas bayarannya. Ya. Bahkan ada yang 650 dan itu tidak akan diberikan sertifikat kalau misalnya yang bersangkutan di bawah 400. Itu syaratnya. Terus yang kedua, tingkat kemampuan. Nah, kemampuan mahasiswa kita, teman-teman kita masih di bawah itu ya. Jadi kita belum bisa menyediakan itu. Tapi insya Allah ke depannya sesuai dengan perkembangan ya akan menjadi pilihan, bukan wajib gitu, pilihan. Kita ngomongin TOEFL yang buat keluar negeri ya, atau buat scholarship ya. Impiannya pusat bahasa ke depannya menyediakan itu. Gitu. Tapi sementara untuk di kampus kita yang wajib adalah IPT ya, hanya bisa buat kebutuhan internal sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa, kemudian untuk apply pekerjaan tapi yang memang dari perusahaan tidak mempersyaratkan jenis tertentu TOEFL-nya. Begitu Ahmad. Ya. Oke, semoga bisa dipahami ya Ahmad. Kemudian yang lainnya ada satu pertanyaan yang keluar dari jalur MIS, tapi sepertinya harus dijawab. Apakah dapat makan siang? Dari Rafiki. Ini orangnya masih ada di Zoom nggak ya? Coba kita cek. Makan-makannya sama Miss aja ya. Masih ada. Oh ya. Kalau dari pembiayaannya tidak ada makan-makannya gitu ya, tidak include sama maksi gitu. Tapi insya Allah di sekitar Bina Bangsa banyak ya yang tempat buat maksi gitu. Jadi tidak include ya, tidak dapat makan siang gitu. Belajarnya hanya 2 jam saja gitu ya. Baik Bu, siap. Iya. Duduk Bu. Iya. Ada lagi nih yang bertanya nih? Ada Miss dari Indri Tresna Valia. Izin bertanya Miss, jika skor kita tidak tercapai, apa kita tidak dapat sertifikat dan apakah hangus Miss? Apakah hangus gitu ya? Sedih amat ya kalau hangus ya. Skornya kalau tidak tercapai boleh ikut tes lagi, bayar lagi. Terus kalau misalnya di bawah skor, emang nggak dapat sertifikat, tetap dapat. Ya, di Bina Bangsa kita masih memberikan itu ya. Tetap diberikan skor, tetap akan diberikan sertifikat, gitu ya. Tetap, tapi tadi kembali lagi konversi untuk SKPI-nya diperhatikan. Dalam arti bahwa akan berkaitan dengan konversi untuk SKPI ya. Jadi sekali lagi kalau nilainya di bawah apakah hangus? Tidak. Terus
Apakah tidak diberikan sertifikat? Akan tetap diberikan sertifikat. Jadi jangan khawatir ya. Jangan takut bahwa tidak diberikan sertifikat tetap. Kalau masih yang bersangkutan tidak puas, kok saya dapatnya 400 sih, bukan 450, saya mau ikut tes lagi. Boleh. Ya, karena manfaatnya ada gitu ya. Silahkan. Itu saja, udah cukup jelas ya tadi pertanyaannya. Oke. Silahkan kalau ada yang lain lagi, masih ada waktu ya. Ada yang resign, Khairul Anwar. Silahkan Bapak. Oh, tadi sudah itu. Oh, ini beda Yang orang satunya ya? Khairul Munir, Miss. Oh iya, iya. Saya S1. Ya, silahkan. Saya mau bertanya, Miss. Ya, Ini mukanya di mana ya? oh ya, maaf. Nah, Iya. saya waktu itu kan pernah bayar yang 250 itu dah. Terus dari keuangannya dikasih kayak surat pernyataan lunas itu loh, Miss. Nah, apakah itu bisa digunakan untuk mendaftar apa emang harus kwitansi, Miss? Saya nangkep ya, maaf tadi ada yang perlu diobrolin. Udah bayar terus sudah diberikan lunas gitu ya. Ini Khairul di semester 7 kan sekarang? Ya betul, Miss. Iya, tadi udah kejawab sebenarnya. Mungkin baru masuk kali ya. Iya, Tadi penanya pertama tuh saya ingat banget, Alvin ya. Tadi udah tanya, iya itu kan ini ditambah preparation kan 950 ya, Khairul ya. Terus Khairul kan udah bayar 250. Nah, untuk daftar boleh langsung dipakai. Ya, bukti lunas tadi difoto. Nanti ngisi link pendaftaran ya. Senin akan dikirim di grup Telegram, nanti langsung daftar di situ. Nah, sisanya ya selama belajar 1 bulan kemudian menjelang tes TOEFL akhir ya silakan untuk dilunasin begitu. Jadi tinggal sisanya aja gitu. Jadi sisanya itu sambil berjalan aja ya, Miss? Iya, sambil berjalan gitu. Jadi nanti jadi misalnya Khairul udah dapet jadwal belajar nih ya, 1 bulan, belajar dulu kan. Nanti segitu selesai kami akan jadwalkan untuk tes TOEFL. Nah, tapi dengan syarat nanti suruh mendaftar ulang lagi ya. Setelah belajar nanti akan dibuatkan link tes TOEFL. Ya syaratnya tadi harus sudah lunas dulu. Kalau belum lunas berarti yang bersangkutan tidak boleh mengikuti tes TOEFL akhirnya gitu kan. Jadi tapi belajarnya sudah, tesnya belum. Nah, nanti tinggal silahkan kalau udah lunas baru mendaftar gitu. Untuk mendaftar tes TOEFL itu syaratnya ya sudah lunas ditambah sertifikat preparation-nya. Jadi kan udah belajar 1 bulan itu dapat sertifikat, nanti buat mendaftar tes TOEFL akhirnya begitu. Jadi bertahap gitu ya. Oke, sisanya bisa diangsur sampai menjelang Khairul mau tes TOEFL akhirnya ya. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Miss, yang ada di kolom komentar. Dari Tasya Alivia, izin bertanya, Miss, jika hanya ikut TOEFL-nya saja tanpa ikut metode pembelajarannya bisa atau tidak, Miss? Miss, maaf mikrofonnya. Di unmute dulu. Oh, Miss ya. Iya, maaf. Ya, iya Tasya. Tadi Tasya bertanya, kita kalau tes aja tanpa belajar bisa nggak gitu. Nah, kalau untuk tahun kemarin masih bisa seperti itu, karena memang tahun kemarin tidak ada belajar.
Tapi tahun ini diwajibkan. Kenapa? Sudah cukuplah mahasiswa kita itu selama 4 tahun skornya tidak memenuhi terus gitu ya. Nah, itu menjadi tanggung jawab dari kampus nih ya. Lewat UPT Pusat Bahasa kan sebagai tugas utamanya ialah pengembangan kemampuan bahasa gitu. Jadi udah cukup selama 4 tahun mahasiswa kita itu langsung tes dengan hasilnya di bawah 400 rata-rata. Jadi tahun ini memang diharapkan di atas 450 itu atau 450 minimal. Sehingga dari UPT Pusat Bahasa kita memberikan pelatihan. Jadi ya wajib karena targetnya mahasiswa itu 450 gitu. Ya. Tasya tadi ada ya? Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Mic-nya kurang kedenger, dimatiin, maaf. Iya, maaf kok saya sering matiin ya. Ya, kalau hari ini tidak ada pertanyaan, masih sudah tidak ada, tapi kemudian hari ada pertanyaan, jangan ragu-ragu ya teman-teman untuk selalu aktif bertanya. Maksudnya manfaatkan grup kita, Telegram, itu selalu dipantau sama adminnya. Jadi kami menjawab di situ. Rujukannya adalah di situ. Jangan kata teman ya. Jangan kata teman, kata Pak ini, jangan ya. Silakan kalau mau bertanya secara langsung mengenai link pendaftaran, mengenai prosedurnya, silakan lewat situ ya. Atau kendala apa gitu misalnya ya. Silakan di situ karena kami memakai media grup tadi untuk komunikasi dengan mahasiswa atau peserta dari TOEFL gitu ya. Dan ini admin, nomor admin ini semuanya aktif ya teman-teman, bisa di chat, bisa tidak telepon ya, jadi bisa di chat, kita tidak menerima telepon dan mohon maaf sekali jam pelayanannya juga hanya dari pagi sampai sore, jadi kalau chat malam-malam juga tidak akan direspon, jadi harus menunggu dulu hari berikutnya, jadi mohon maklum ya. Kira-kira itu ya. Ada lagi yang mungkin bisa ditambahkan atau mau ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak akan ditutup nih. Cukup ya? Sepertinya udah paham semua ya. Tinggal mengisi link pendaftaran ya. Link absensi di kolom komentar. Enggak, maksud saya teman-teman ini udah tidak sabar untuk mengisi link pendaftaran yang besok Senin di-share gitu ya. Kalau foto kan bisa langsung foto nih ya, terus di-edit gitu ya. Pembayaran juga semester 7 udah pada ada semua gitu ya, 250 ya untuk awal, untuk belajar dulu ya. Oke, tidak ada ya, udah cukup ya. Ini untuk terakhirnya kita perlu foto ya. Iya, untuk foto bersama nih langsung saya komandoi ya. Mohon semuanya di on kamera ya. Iya, di on kamera untuk pengambilan foto boleh. On kamera nanti saya hitung sampai 3 ya. Tapi iya, tolong dihitung nih ya on kamera dulu. Boleh, ntar ada yang mau masuk nih, mau ditutup baru masuk. Ya. Iya, dihitung, tolong Mbak Nia dihitung. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3, senyum. Slide yang kedua. 150 kayaknya. 1, 2, 3, senyum. Oke. Slide yang ketiga.
Banyak yang belum on cam. Iya. Boleh on cam dulu sebentar. Baik. 1, 2, 3. Slide keempat. Enggak ada 8 slide. Iya. 1, 2, 3. Slide yang kelima. Tolong dinyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Baik, sesi hari ini sudah selesai ya teman-teman semuanya. Memang kapasitas Zoom cuma 300. Alhamdulillah kalau tadi saya lihat itu sudah ada 270-an di awal yang masuk ya. Mungkin ini udah keluar karena udah dapat semua informasinya, udah jelas ya. Dan hari ini, aktivitas hari ini yang di Zoom meeting direkam, nanti akan di-share ke YouTube channel, dan mohon teman-teman semuanya di sini untuk men-share juga ke teman-temannya ya, yang mungkin hari ini tertinggal, sehingga bisa mendapatkan informasi dengan lengkap gitu langsung dari Pusat Bahasa. Saya pribadi dan juga atas nama Pusat Bahasa mengucapkan terima kasih sekali teman-teman semuanya sudah bergabung di siang sampai menjelang sore ini dalam sosialisasi TOEFL 2022, dan insya Allah segera akan di-share pendaftarannya dan kami siap untuk melayani ya TOEFL preparation dan juga TOEFL testnya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya, Miss. Baik, acara demi acara dalam sosialisasi kali ini telah kita lewati, sehingga sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada seluruh ketua program studi dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup sosialisasi TOEFL ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya Kurniawati selaku moderator, izin undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin ya. Iya. Tapi dapat dari mana?